wanita bernama Wandan Wangi. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Joko Tulus. Joko Tulus, Sinder. Iya Bu, ada apa? Tolong bantu ibu mengangkat kayu-kayu ini. Baik Bu. Di saat perjalanan pulang, Joko Tulus dicegat oleh teman kampungnya. Joko Tulus didorong sampai terjatuh ke belakang. Lalu Joko Tulus dibuli oleh mereka. Hei, dasar anak gak punya bapak. Ya, kasihan anak kata bapak. Iya. Hei, lihat ada anak kecil hitam tuh. Iya, dia nggak punya bapak. Kasihan banget dia. Rakyat betapa puasnya membuli Joko Tulus. Rakyat langsung pergi meninggalkan Joko Tulus. Joko Tulus sangat sedih. Joko Tulus tumbuh menjadi anak yang kuat, tetapi keadaan tak berpihak kepadanya, sehingga membuat Joko Tulus bersumpah akan membalas perbuatan mereka. Saya bersumpah akan membalas semua perbuatan mereka yang selama ini mengejek saya, gak punya ayah dan membeli saya. Karena Joko Tulus sangat kesal, Joko Tulus menjatuhkan hasil memancing ikan milik rakyat. Lalu Joko Tulus lari sambil tertawa. Ia dikejar oleh rakyat yang memancing ikan. Hei, anak kurang ajar, sini kau. Joko Tulus setelah dikejar, Joko Tulus pergi ke sebuah kebun pisang milik rakyat. Joko Tulus kemudian mengacau, merobohkannya hingga pemilik kebun pisang itu marah-marah. Hei, itu pisang-pisangku, jangan dimakan, dasar anak nakal. Ketika dewasa, Joko Tulus memberi pelajaran kepada semua orang yang dulu pernah membuli dan mengejek. Joko Tulus berniat untuk menjadi orang yang kuat dan akan menguasai negeri ini. Hari demi hari, Joko Tulus selalu membuat keributan dan kekacauan. Akhirnya ia mendapat julukan Kebo Kicak. Rasakan itulah pembalasan dari saya untuk orang yang selama ini mengejek saya gak punya ayah. Ampun, Kebo Kicak, ampun. Kebo Kicak merasa tidak ada lagi orang yang mampu mengalahkannya. Kebo Kicak memutuskan untuk mencari keberadaan sang ayah. Di tengah perjalanannya, langkah Kebo Kicak terhenti. Dia melihat sebuah padepokan yang bernama Sumoyono di daerah Banyuwangi. Tak sengaja, Kebo Kicak melihat dua orang yang sedang latih tanding di halaman. Kebo Kicak tertarik untuk belajar di tempat itu karena melihat keduanya sama-sama sakti. Ketika pertarungan selesai, Kebo Kicak mendekat dan memperkenalkan diri kepada pemilik padepokan. Kemudian Kebo Kicak menyampaikan tujuannya. Perkenalkan, saya Joko Tulus, biasa dipanggil Kebo Kicak. Saya tertarik sama pertarungan tadi. Tujuan saya ingin belajar latih di sini. Baik, saya menerima siapa saja yang mau belajar di sini. Tapi ingat, ilmu yang akan saya ajarkan agar digunakan untuk hal kebajikan. Baik guru, saya berjanji dan sanggup menggunakan ilmu itu untuk hal kebajikan. Sebelum melatih Kebo Kicak, sang guru memperkenalkan seseorang kepada Kebo Kicak yang bernama Surontanu. Kebo Kicak, perkenalkan, ini namanya Surontanu, kakak seperguruanmu. Perkenalkan, nama saya Kebo Kicak. Saya Surontanu, kakak seperguruanmu. Mohon bimbingannya. Berjalannya waktu, Kebo Kicak belajar ilmu kanuragan dengan tekun bersama Surontanu. Sang guru merasa Kebo Kicak sudah menguasai ilmu yang diajarkan sang guru. Sang guru menyuruh Kebo Kicak untuk tanding dengan Surontanu. Baiklah, saya rasa sudah cukup, Kebo Kicak. Saya menyuruh kamu untuk tanding, tapi saya tidak menentukan mana yang menang, mana yang kalah. Tapi saya menentukan siapa yang belajar ilmu kanuragan yang telah saya ajarkan dengan benar. Silakan. Baik guru.
Kebo Kicak dan Surontanu bertarung dengan mengeluarkan ajian dan jurus yang diajarkan sang guru. Keduanya sama-sama hebat dan kuat. Walaupun Surontanu belajar ilmu kanuragan lebih dulu, tapi Kebo Kicak dapat mengimbangi Surontanu. Dirasa sang guru sudah cukup, sang guru menghentikan keduanya. Sang guru juga memuji keduanya sama-sama hebat, kuat, dan sakti. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Semua hebat, ingat pesan saya, ilmu yang telah saya ajarkan untuk hal kebajikan. Baik guru. Surontanu, akan kuberi sesuatu, tapi ingat pemberian saya harus selalu kau jaga dan kau rawat. Baik guru. Surontanu pun senang atas pemberian itu. Bersamaan dengan itu, Kebo Kicak berpamitan kepada sang guru untuk melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan ayahnya. Terima kasih guru, saya mau pamit untuk melanjutkan perjalanan saya dan saya barusan mendapat kabar kalau ayah saya ada di kerajaan Majapahit. Baiklah, silakan Kebo Kicak. Sesampainya di gerbang istana, Kebo Kicak terhalang oleh prajurit. Kebo Kicak lalu menyampaikan tujuannya kepada para prajurit. Tetapi prajurit tidak menerimanya dan menyuruh Kebo Kicak pergi. Siapa engkau anak muda? Saya Joko Tulus, biasa dipanggil Kebo Kicak. Tujuanmu apa datang kemari? Saya datang kemari ingin menemui ayahku, Siapa ayahmu? Tuan Patih Pangulang Jagat, dan saya ingin menemuinya. Tidak mungkin, saya tidak akan percaya. Karena perlakuan prajurit, Kebo Kicak terpaksa mengeluarkan kesaktiannya. Lalu prajurit terhempas tak berdaya. Melihat kejadian itu, prajurit yang lain berusaha menghadang Kebo Kicak. Tetapi mereka terkalahkan. Salah satu prajurit menghadap sang patih dan melapor. Lapor, di depan ada anak muda yang membuat keributan. Dia juga mengaku bahwa Tuan Patih adalah ayah kandungnya. Setelah mendengar laporan dari salah satu prajurit, Tuan Patih lalu bergegas menuju halamannya, lalu menanyai Kebo Kicak. Siapa engkau anak muda? Berani sekali kau membuat keributan di sini. Maafkan aku Tuan Patih, saya tidak ada sedikit pun membuat keributan di sini. Tapi karena ulah prajurit-prajurit yang telah meremehkan saya. Perkenalkan, saya Kebo Kicak. Tujuanmu apa datang kemari? Saya datang kemari ingin menemui ayah kandung saya. Siapa ayahmu? Anda Tuan Patih. Kau mengaku sebagai anakku. Sebagai bukti, pergilah ke Sungai Brantas. Ada apa Tuan Patih ke sana? Kalahkan bajul hijau yang ada di sana, karena bajul hijau sudah meresahkan warga dan selalu menyerang warga yang melintas di pinggir sungai, dan ia juga membawa batu hitam. Baik Tuan Patih. Kebo Kicak menyanggupinya. Kemudian Kebo Kicak pergi ke Sungai Brantas. Ketika Kebo Kicak mendekat pinggiran sungai, Kebo Kicak terkejut karena bajul hijau menyerangnya dengan ganas. Tetapi Kebo Kicak dapat menghindari dengan mudah. Pertarungan bajul hijau dengan Kebo Kicak pun terjadi. Keduanya hampir seimbang. Bajul hijau pun akhirnya kelelahan. Bajul hijau memilih pergi meninggalkan Kebo Kicak. Sementara itu, Kebo Kicak mencari keberadaan batu hitam yang dijaga oleh bajul hijau. Kebo Kicak saat itu menyelam ke dasar sungai dan akhirnya Kebo Kicak mendapatkan batu hitam itu. Dibawalah batu hitam itu ke kerajaan Majapahit. Tuan Patih, saya berhasil menemukan batu hitamnya. Dan saya juga berhasil mengalahkan bajul hijau itu. Patih sangat senang sekali karena bajul hijau dapat dikalahkan. Patih Pangulang Jagat akhirnya mengakui Kebo Kicak sebagai anaknya. Baiklah, karena kamu dapat mengalahkan bajul hijau, aku mengakui kamu sebagai anakku. Atas jasa itu, kau juga mendapat kehormatan untuk memimpin salah satu daerah Majapahit yang berada di wilayah barat. Baik, terima kasih. Kau telah mengakui aku sebagai anakmu.
Wilayah itu berdekatan dengan padepokan tempat Kebo Kicak berlatih dulu. Di wilayah itu sedang terjadi wabah yang mematikan. Wabah itu disebabkan oleh banteng Tracak Kencana, peliharaan milik Surontanu yang dirasuki bajul ijo. Aduh, panas sekali kulitku. Tolong sembuhkan kami sudah tidak kuat. Aduh, panas setan. Panas. Wajahku panas sekali. Panas. Baiklah, tenang, aku akan segera membantumu. Kebo Kicak memikirkan satu-satunya cara untuk menghilangkan wabah itu dengan memusnahkan banteng tersebut. Kebo Kicak kemudian menemui Surontanu dan berharap mau membantunya. Ada apa engkau datang kemari, Kebo Kicak? Aku kemari untuk meminta tolong agar kau menyerahkan banteng itu. Kau ini keterlaluan, Kebo Kicak. Tidak akan kuserahkan banteng ini kepada siapapun. Tapi Surontanu, bantengmu ini sudah dirasuki oleh bajul ijo. Dia menyebabkan wabah kepada warga sekitarku. Mohon mengertilah. Aku tak peduli dengan para warga. Banteng ini adalah warisan dari guru kita. Dia sudah mewariskannya ini padaku. Paham kau? Ya, aku paham, Surontanu. Akan tetapi untuk kepentingan negeri ini, bantengmu itu harus dimusnahkan. Tidak, aku sudah berjanji pada guru akan menjaga dan merawat banteng itu. Walau nyawa ini menjadi taruhannya, jika kau terus mendesak, aku akan melawanmu. Kau sungguh keras kepala, Surontanu. Jika itu maumu, akan kuladeni. Pertarungan antar murid seperguruan tidak terelakkan. Keduanya bertarung dengan sengit. Mereka berdua saling beradu ilmu kanuragan. Pertarungan keduanya sampai beberapa waktu dan tidak ada yang mau mengalah akibat pertarungan mereka. Muncullah aura merah yang menyelimuti tempat tersebut. Dalam bahasa Jawa, hijau adalah hijau, merah adalah abang. Dari kedua kata inilah konon kota Jombang berasal. Sekian persembahan dari kami Belajar Pancasila SMP Negeri 22. Kasih Allah. Petik pesan dari drama Kebo Kicak yang kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari drama ini adalah janganlah melakukan pergaulan bebas atau seks bebas, janganlah suka membuli dan meremehkan kemampuan dan bakat seseorang, pantang menyerah untuk mengejar cita-cita, serta selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih lanjut? Oke, kita tampilkan artis